Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Film dibuka dengan suasana mencekam di sebuah peternakan, ketika sekelompok domba mendadak panik tanpa sebab yang jelas. Di tengah kepanikan itu, satu ekor domba keluar dari kandang dalam keadaan lemas, berjalan terlatih-tatih sebelum akhirnya ambruk dan pingsan di tempat. Cerita pun mulai berfokus pada kehidupan Ivan dan Maria, pasangan suami istri yang tinggal di kawasan terpencil, jauh dari keramaian. Mereka menghabiskan hari-hari sebagai peternak domba, tanpa satupun tetangga di sekeliling mereka. Meski hidup dalam kesunyian, keduanya menjalani hari dengan tenang dan tampak bahagia. Beberapa tahun setelah menikah, Ivan dan Maria sempat dikaruniai seorang putri bernama Anna. Namun entah karena alasan apa, sang anak satu-satunya meninggal dunia. Sejak saat itu, keduanya hidup dalam kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang, wajah mereka murung, dan kata-kata terasa semakin jarang terdengar di antara mereka. Meski hidup dalam bayang-bayang duka, Ivan dan Maria tetap setia merawat peternakan mereka, yang perlahan terus berkembang. Hingga suatu hari, saat tengah membantu proses persalinan seekor domba seperti biasanya, sebuah keajaiban terjadi. Tak disangka, domba itu justru melahirkan makhluk aneh, yaitu setengah manusia alias setengah domba. Tanpa ragu, Maria memutuskan untuk merawatnya layaknya anak kandung mereka sendiri. Mereka pun memberi nama makhluk itu Anna, nama yang sama dengan putri mereka yang telah tiada. Di balik senyum tipis Maria yang penuh kasih sayang, tampak jelas kesedihan di wajah Ivan, seolah menyadari bahwa istrinya belum benar-benar merelakan kepergian anak mereka. Sementara di kejauhan, sekelompok domba liar terlihat berdiri diam memandangi rumah Ivan dari balik kabut. Tatapan mereka tajam dan penuh maksud, seolah mengisyaratkan bahwa mereka datang bukan sekedar melihat, melainkan ingin menjemput Anna, yang bagi mereka masih merupakan bagian dari kelompoknya. Suatu hari, Maria terkejut saat mendapati seekor domba telah lepas dari kandang. Domba itu berdiri diam di depan kamar Anna, menatap seolah ingin membawa anaknya kembali. Karena domba tersebut adalah induk kandung dari Anna. Awalnya Maria menganggap kemunculan domba itu hanyalah hal biasa. Namun semuanya berubah ketika Anna tiba-tiba menghilang, dan ditemukan jauh dari rumah bersama induk aslinya yang tengah mengajaknya bermain. Sejak saat itu, Maria mulai dihantui mimpi buruk dalam tidurnya. Ia selalu dipandangi oleh segerombolan domba berbulu lebat yang berdiri diam, seolah menuntut sesuatu. Di tengah malam-malam yang penuh mimpi buruk dan rasa takut yang tak kunjung reda, Maria akhirnya mengambil keputusan. Ia mengeksekusi induk domba itu secara diam-diam, meyakini bahwa dengan begitu, tak akan ada lagi gangguan terhadap kehidupan kecil yang sedang coba ia bangun kembali.
Tanpa sepengetahuan Maria, aksi pengeksekusian itu disaksikan oleh Peter, kakak kandung Ivan, yang saat itu baru tiba dan memutuskan untuk tidak ikut campur. Apalagi kedatangannya memang tanpa pemberitahuan, dengan maksud memberi kejutan untuk adik dan iparnya. Sesuai rencana, Peter berhasil memberi kejutan pada adik dan iparnya. Namun kejutan itu justru berbalik padanya, saat ia mendapati sosok anak mereka yang begitu ganjil, sesuatu yang sama sekali di luar nalar dan tidak bisa ia pahami. Florence, papa, þetta Pétur, þú veist gesturinn. Peter pun tak bisa menahan diri untuk bertanya, apa sebenarnya yang terjadi. Namun jawaban singkat dari Ivan sudah cukup membuatnya bungkam. Sejak saat itu, Peter memilih diam dan tak lagi mempermasalahkan apapun yang dilihatnya. Konot. Ingvar. Di hari-hari berikutnya, Ivan dan Maria sengaja mengajak Peter agar tidak terlalu sibuk bekerja di ladang. Hingga dari situ mulai terlihat bahwa ada masa lalu yang belum sepenuhnya terkubur, di mana Peter dan Maria rupanya pernah menjalin hubungan terlarang di belakang Ivan. Namun kini, Maria memilih mengakhiri semuanya. Kehadiran Anna telah membuat hidupnya utuh kembali, cukup baginya untuk menutup pintu masa lalu dan menata ulang keluarga yang ingin ia jaga sepenuh hati. Selesai berladang, Ivan memutuskan membersihkan gudang tua yang penuh barang peninggalan keluarga. Di antara tumpukan itu, ia menemukan alat musik berupa drum milik Peter. Tergerak oleh kenangan lama, Ivan pun mulai memainkannya. Suara berisik dari alat itu menggema, memecah keheningan, dan tak butuh waktu lama hingga Anna datang menghampiri, tertarik pada bunyi indah yang mengalun dari balik gudang. Rasa penasaran membuat Peter perlahan mendekati Anna. Ia lalu mencoba memberinya beberapa lembar rumput hanya untuk melihat apakah makhluk kecil itu akan memakannya atau tidak. Untungnya, Ivan segera menyadari apa yang terjadi dan langsung menarik Anna menjauh dari Peter. Namun alih-alih merasa bersalah, Peter justru menegur adiknya, memintanya untuk sadar bahwa yang selama ini ia rawat bukanlah manusia, melainkan seekor binatang. Demi mengakhiri drama tak masuk akal ini, Peter pun mengambil keputusan. Ia mengajak Anna pergi keluar dengan dalih berburu, padahal niat sebenarnya adalah mengeksekusinya saat mereka sudah cukup jauh dari rumah. Dengan naluri keibuan yang begitu tajam, Maria mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia panik saat menyadari Anna tidak ada di rumah. Namun kepanikan itu berubah jadi tenang ketika ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, Maria mengajak Anna mengunjungi makam anak kandungnya. Momen haru itu seolah membuka lembaran baru bagi keluarga kecil ini. Sejak hari itu, kehangatan perlahan kembali tumbuh di antara Maria dan Ivan, dua insan yang sekian lama tenggelam dalam duka kehilangan. Peter yang awalnya penuh curiga kini mulai akrab dan ikut larut dalam suasana hangat keluarga kecil itu. Tapi di balik senyum dan canda mereka, tanpa disadari, kebahagiaan yang baru saja tumbuh itu justru perlahan menggiring mereka menuju sebuah petaka. Sejak kejadian itu, Anna mulai mempertanyakan jati dirinya. Ia berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan bahwa dirinya bukanlah makhluk aneh seperti yang baru saja dilihat. Namun tatapan kosong dari foto-foto domba yang terpajang di dinding rumah Ivan, justru makin mempertegas kenyataan bahwa ia mungkin bukanlah anak-anak dari Ivan dan Maria.
Saat Ivan terlelap, Peter perlahan mendekati Maria, mencoba menghidupkan kembali api masa lalu yang pernah mereka bagi. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah. Menyadari penolakan itu, Peter pun melancarkan langkah berikutnya, yaitu mengungkit peristiwa ketika Maria membunuh induk dari Anna. Seketika, Maria menyadari bahwa semua ini adalah jebakan, dan Peter tengah memainkan permainan licik untuk menekannya. Alih-alih menghabisi Peter, Maria justru memilih jalan damai. Ia mengantarnya keluar, lalu memintanya untuk tidak lagi mencampuri kehidupannya bersama Ivan. Bagi Maria, masa lalu mereka telah berakhir, dan kehadiran Peter hanya akan merusak apa yang tersisa dari kebahagiaannya. Tanpa terlalu memikirkan kepergian Maria, Ivan membawa Anna pergi untuk memperbaiki traktor yang rusak. Namun karena mesin itu tak kunjung bisa diperbaiki, Ivan memutuskan pulang lebih awal, karena khawatir sang istri akan cemas jika tak mendapati mereka di rumah. Dan benar saja, setibanya di rumah, Maria tak menemukan siapapun di sana. Dengan perasaan cemas, ia pun segera keluar, berusaha mencari tahu kemana suami dan anaknya pergi. Dan betapa terkejutnya Maria saat menemukan suaminya telah terkapar tak berdaya di sana, dengan luka parah yang membuatnya berada di ambang kematian. Sementara Anna, anak yang selama ini mereka jaga penuh kasih, telah lenyap tanpa jejak. Kengerian dan kesedihan itu seolah menjadi misteri kelam yang tak akan pernah terpecahkan. Dan di sanalah, Ivan menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Maria seorang diri dalam kehampaan. Bagi yang belum sepenuhnya memahami alur tersembunyi dari cerita ini, ada satu detail penting di awal film, yakni saat seekor domba mendadak keluar dari kandang dan tumbang. Bukan sekedar gangguan biasa, momen itu seperti pertanda bahwa ada makhluk asing yang mulai menampakkan eksistensinya. Dan jika ditelusuri lebih dalam, makhluk yang membawa Anna pergi di akhir cerita besar kemungkinan adalah ayah kandungnya yang sebenarnya. Seorang bibrida manusia domba, yang dahulu pernah meninggalkan benihnya pada induk domba yang kemudian dieksekusi oleh Maria. Pada akhirnya, makhluk itu bukan hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk keadilan alam. Ia tak jahat, hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu, Maria didorong oleh luka dan kehilangan, menjadi sosok yang terlalu rakus untuk melepaskan, bahkan sampai merenggut nyawa sang induk yang sebenarnya paling dicintai oleh si anak. Dugaan kuat menunjukkan bahwa makhluk tersebut adalah sosok Minotaur. Figur mitologi yang di sini hadir sebagai ayah biologis dari Anna. Ia datang bukan hanya untuk menjemput anaknya, tapi juga untuk mengambil kembali sesuatu yang tak bisa dikembalikan, dengan membunuh satu-satunya orang yang paling berarti bagi Maria, sebagai bentuk balasan atas dosa masa lalu yang ia ciptakan sendiri.